Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ervina Damayanti, mahasiswi UIN Malang, angkatan tahun 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa kedua. Nah, pembelajaran kedua bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa kedua bisa dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, faktor personal atau usia, ciri psikologis, sikap, motivasi, dan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor situasional atau situasi, pendekatan pengajar, dan karakteristik guru. Dan yang ketiga yaitu aspek linguistik, yaitu perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Yang pertama yaitu motivasi. Menurut Brown menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Motivasi dalam pembelajaran bahasa berupa dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar, yang menyebabkan pembelajar memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari bahasa kedua. Nah, dalam kaitannya motivasi dengan pembelajaran bahasa kedua, setidaknya motivasi mempunyai 2 fungsi, yakni fungsi integratif dan fungsi instrumental. Fungsi integratif manakala motivasi tersebut mendorong seseorang belajar bahasa kedua dengan tujuan untuk mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan suatu kelompok tertentu. Sedangkan fungsi instrumental adalah motivasi yang mendorong seseorang mempelajari bahasa kedua dengan tujuan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau mobilitas sosial pada lapisan masyarakat tersebut. Yang kedua, bahasa pertama. Pada umumnya, para ahli bahasa mempercayai adanya pengaruh perolehan bahasa pertama terdapat bahasa kedua. Ada 2 teori yang menyatakan bahwa perolehan bahasa pertama berpengaruh terhadap kemampuan bahasa kedua. Yang pertama, dalam Chair tahun 2009 menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahasa adalah hasil perilaku stimulus respon. Maka apabila pembelajar ingin memperbanyak penggunaan ujaran, dia harus memperbanyak penerimaan stimulus. Selain itu, kaum behaviorisme juga berpendapat bahwa proses perolehan bahasa adalah proses pembiasaan. Oleh karena itu, semakin seorang pembelajar terbiasa merespon stimulus yang datang padanya, semakin besar perolehan bahasanya. Selama si pembelajar belum mendapat stimulus, selama itu pula ia belum dapat melakukan aktivitas respon. Selama pembelajar belum mendapatkan stimulus bahasa dahulu, yakni bahasa pertamanya, jadi pengaruh bahasa pertama dalam bentuk transfer ketika berbahasa kedua akan besar sekali apabila si pembelajar tidak terus-menerus diberikan stimulus bahasa kedua. Nah, kedua, teori kontrastif yang dikemukakan oleh klien bahwa keberhasilan bahasa kedua sedikit banyaknya ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai sebelumnya oleh si pembelajar. Berbahasa kedua adalah suatu proses transferisasi. Maka, jika struktur bahasa yang sudah dikuasai banyak mempunyai kesamaan dengan bahasa yang dipelajari, akan terjadi semacam pemudahan dalam proses transferisasinya. Sebaliknya, jika struktur keduanya memiliki perbedaan, maka akan terjadi kesulitan bagi pembelajar untuk menguasai bahasa kedua itu. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Hal yang paling berpengaruh juga dalam perolehan bahasa kedua adalah faktor lingkungan. Menurut Jojono, lingkungan adalah semua hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang dipelajari. Lingkungan bahasa ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni lingkungan formal dan informal. Yang dimaksud dengan lingkungan formal adalah suatu lingkungan dalam belajar bahasa yang memfokuskan pada kaidah-kaidah bahasa yang dipelajari secara sadar. Biasanya pembelajaran berada dalam kelas dan bersifat artifisial.
Sedangkan lingkungan informal adalah lingkungan belajar yang tidak terbatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, atau bersifat natural. Yang termasuk lingkungan informal ini adalah antara lain bahasa yang digunakan teman sebaya, orang tua, bahasa yang digunakan dalam etnis atau kelompok pembelajar. Yang keempat adalah usia. Usia pada anak-anak dan orang dewasa sangat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua. Hal ini dikarenakan orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman berbahasa dan otak orang dewasa lebih berfungsi sempurna dibandingkan dengan anak-anak, sehingga orang dewasa lebih cepat dan banyak mendapatkan kosakata bahasa keduanya. Meskipun demikian, selain faktor usia, harus pula ditunjang dengan kemahiran interaksi dalam lingkungan sekitar untuk memperbanyak kosakata bahasa secara alamiah. Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan psikis. Para ahli menamakan periode ini sangat emas atau golden age. Oleh sebab itu, maka anak usia 4-5 tahun merupakan usia yang tepat dalam mendapatkan stimulus atau rangsangan pada perkembangannya. Salah satunya perkembangan bahasa, sebab bahasa merupakan salah satu 5 aspek perkembangan anak yang harus mendapatkan rangsangan. Yang kelima, transfer dan intervensi. Transfer bermaksud pembelajar memasukkan unsur bahasa pertamanya dalam penggunaan bahasa kedua. Pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua dikenal dengan intervensi bahasa. Proses penguasaan bahasa pertama kali pada seorang anak manusia diperoleh melalui rangsangan yang disodorkan melalui lingkungan. Dalam hal ini, keluarga atau orang dewasa yang terdapat di sekitar anak merupakan sosok yang paling dekat dengan anak usia dini. Anak usia dini memiliki kemampuan berbahasa pertama terjadi apabila seorang anak yang semula tanpa bahasa, kini ia memperoleh bahasa melalui komunikasi dengan ibunya. Bahasa daerah yang disampaikan seorang ibu merupakan bahasa pertama yang dikenal anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.